Ibu ini pengabdian panjang sebagai guru selama 30 tahun lebih ya Bu? Iya. 13 tahun sebagai kepsek di 2 sekolah, Iya. begitu, baik SD negeri maupun SD Gemim, seperti itu. Ibu guru ini sekarang berstatus tersangka. Dan ini adalah tindakan kriminalisasi. Kenapa? Tentu bertanya kenapa ibu ini berstatus tersangka? Karena ibu ini ketika dia mengajar di sekolah SD Impres Kolongan, ibu ini diserang, dijambak, HP-nya mau diambil. Waktu itu anak dari kepala sekolah yang adalah pengelola dana BOS di sekolah itu selama 3 tahun. Nah, ibu ini mempertanyakan mengenai pengelolaan dana BOS itu dari tahun 2021 sampai awal 2024, Iya. begitu. Nah, ini yang mungkin membuat si pelapor ini tidak senang dengan apa yang dipertanyakan, karena dana BOS ini itu pengelolanya harus internal sekolah sendiri, itu juknis yang ada. Nah, ini anak kepsek yang bukan bagian dari internal sekolah. Pada saat itu kejadian sekitar bulan Mei tanggal 20, ibu lagi mengajar dan waktu itu lagi menelpon orang tua siswa. Tiba-tiba oknum ini datang mau merampas HP ibu. Begitu. Kemudian terjadilah perebutan HP. Ini kan tindakan kurang ajar dari seseorang yang mau merampas hak milik orang lain. Kemudian ibu ini dijambak. Maka secara refleks tentu ibu ini menampik dan terkena wajah dari oknum ini. Seperti itu. Maka pada saat itu datanglah teman-temannya, datang suaminya, ibu diancam, bahkan diancam akan dibunuh. Begitu. Tapi terjadi oknum ini melaporkan ibu ke Polres Minahasa Utara. Ibu sehari kemudian melaporkan juga tindakan yang sama. Yang lucu, ibu ditetapkan tersangka dan sekarang katanya berstatus. Ada surat yang kemarin diterima ya. Ada. 2 hari lalu sudah P21 tahap 2 untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Air Madidi. Nah, ini tindakan sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan, yang dimainkan oleh oknum yang punya jaringan terutama di kepolisian Polres Minahasa Utara. Jadi yang terhormat ini kami tujukan kepada Kapolda Sulut. Ini harus disikapi serius. Seorang guru kriminalisasi dengan pasal 351 ayat 1, pasal penganiayaan tindak pidana umum dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Bayangkan, ibu mengabdi begitu panjang 30 tahun lebih, menjabat kepsek 13 tahun, kemudian terancam pidana undang-undang ASN maupun penerapan PP-nya itu. Kalau ibu ini kemudian mereka rangkai dan mereka bisa bermain-main dengan hukum, maka ibu juga terancam selain masuk penjara, terancam akan dipecat. Makanya kami datang kemari meminta perlindungan hukum. Ibu datang kepada kami, Lembaga Bantuan Hukum Projo. Ibu bilang, saya meminta perlindungan. Iya, kami akan mengadvokasi ini. Kami meminta perlindungan hukum kepada Bapak Kapolda untuk menyikapi ini, karena banyak keganjilan-keganjilan yang ada. Pertama, ibu ini dipanggil bukan panggilan secara sah dan patut. Hanya ditelepon saja. Sampai sekarang tidak ada surat pemanggilan. Di dalam proses penyelidikan. Kemudian tiba-tiba dinaikkan proses penyidikan. Yang aneh, BAP ibu yang ada, itu kemudian yang di dalam BAP yang awal itu, pasal 352, itu tipiring, tindak pidana ringan. Kemudian ibu dipaksa untuk merubah BAP-nya dengan alasan penyidik ini. Siapa oknum penyidik namanya? Oknum penyidik Polres Minahasa Utara. Dengan alasan bahwa kasatnya sudah naik pangkat, maka akan dirubah BAP yang ada. Yang aneh,
dan sangat tindakan yang tidak profesional sebagai seorang aparat penegak hukum. Di sini BAP itu dirubah, pasalnya juga dirubah dari 352 menjadi 351. Itu. Jadi ini harus jadi perhatian kita bahwa ada yang bermain-main dengan hukum. Seorang aparat penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat, ibu, guru dikriminalisasi. Ini tindakan kriminalisasi. Yang lebih gila lagi, oknum ini meminta untuk dibelikan kursi. Oknum ini meminta untuk diberikan 2 juta. Diminta langsung tanpa malu-malu. Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak Kapolri, untuk menyikapi apa yang dialami seorang guru, seorang yang berprofesi mulia, seorang peletak dasar sumber daya manusia di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Minahasa Utara. Dan oknum penyidik ini menyebut bahwa ada apa, Bu? Kemungkinan ada intervensi dari Ketua Dewan, Bapak. Ada kemungkinan, dan ini keluar dari mulut seorang penyidik di Polres Minahasa Utara bahwa kemungkinan ada intervensi. Ibu ini pembelaan diri karena barang handphonenya mau dirampas, rambut ibu dijambak. Nah, ini anak sudah 30 tahun ya, 30 sudah tahun. menikah juga seperti itu. Dan lebih gila lagi, anak ini adalah mantan Murid muridnya saya ibu. di SD Impres Rata Begitu. Toto. Nah, jadi ketika dia jambak mau rampas ibu punya handphone, maka ibu secara refleks tangannya mengenailah wajah dari oknum ini. Yang itu kemudian dilaporkan. Ibu juga melaporkan tindakan-tindakan yang dia lakukan di sekolah pada saat itu. Tapi yang naik sekarang dan ibu ditetapkan jadi tersangka, itu laporan dari anak itu. Jadi dengan peristiwa ini, ya ini juga harus jadi perhatian bagi Bapak Kapolres Minahasa Utara, harus melihat tindak-tindak anak buahnya ini yang dibawa ini, yang melakukan prosedur tidak prosedural terhadap persoalan yang ada. Ini sudah keluar dari peristiwa hukum yang sebenarnya. Kemudian Bapak Bupati Joneganda, Bapak Wakil Bupati yang ada, Vindo Tulong, itu harus memperhatikan karena mereka sebagai pimpinan di sana, lihat kalau perlu menunjuk ke kadis yang ada, Diknas yang ada untuk turun melihat bagaimana persoalan ini yang sebenarnya. Ada oknum gurunya di Minahasa Utara yang sekarang diperhadapkan masalah hukum, diperhadapkan tindak pidana yang diancamkan terhadap ibu ini. Padahal peristiwa ini ibu ini membela karena diserang, barangnya mau dirampas, rambut jambak seperti itu. Dan ini juga makanya kami minta juga perlindungan hukum. Ibu ini kasihan, berbulan-bulan susah tidur dengan persoalan-persoalannya. Waktu itu sementara dalam tugas mengajar dan kebetulan anak-anak sementara dalam istirahat. Saya sebagai wali kelas, guru kelas 1 sedang mengawasi anak-anak lagi istirahat, tapi saya dalam kelas di depan pintu tapi dalam ruangan kelas. Tiba-tiba oknum ini ibu ini datang merampas HP saya yang sementara lagi bertelepon dengan orang tua murid untuk menanyakan kenapa anaknya dibawa. Ketika saya melihat ini ibu datang menuju ke saya, langsung tarik HP saya yang lagi di telinga dan bersamaan dengan kata-katanya dia bilang, kenapa ibu bicara-bicara tentang DP Papa. Tapi saya jawab, tanya pengenapa Papa, kenapa? Itu karena sudah hampir 3 tahun kenapa Papa ada jadi kepala sekolah, tidak tahu apa yang dibuat, sedang dana bos dalam 1 tahun 400 juta lebih. Siapa yang pengelola dana bos ya, itu? Dan ibu ini bukan guru, bukan siapa, dia memang anak orang tua murid. Tapi dia tidak ada kapasitasnya seperti apa dalam sekolah, tetapi dia yang mengelola dana bos. Kalau misalnya ada mau beli apa sesuatu dalam sekolah, ibu ini yang membeli. Jadi semua yang ada di dalam sekolah, dia yang mengelola. Kita sebagai guru seperti ditekan oleh anak ini dan juga Bapak Kepala Sekolah menekan ketika orang tidak seiring dan sejalan, siap-siap untuk pulau atau kemana. Dan ketika selesai dia tarik HP saya untuk merampas, saya tidak kasih, dia jambak rambut saya lalu dilerai oleh
teman guru dibawa ke ruangan kelas yang lain, tetapi dia sempat lagi untuk menuju ke tempat di mana saya sudah diamankan. Di situ dia untuk berusaha masuk memukul, tetapi dilerai oleh orang tua murid yang banyak, kebetulan lagi menjaga anak-anak, dan guru-guru, ada beberapa guru yang ada di situ. Ketika tiba-tiba karena dia berusaha masuk, akhirnya dia dengan penyesalan dia membuang kata, "Mana keluar kita kasih picah." Dan tiba-tiba tidak lama kemudian datang suaminya dan dia berusaha untuk masuk ke dalam ruangan, tetapi tetap dicegah oleh orang tua dan guru-guru. Saya tidak ada masalah apapun dengan ibu ini. Ibu ini dalam beberapa hari yang waktu sebelum kejadian sempat saling bertemu, setelah sempat saling pernah bicara biar walaupun hanya 1-2 kata, tetapi tidak ada masalah apapun saya dengan ibu ini. Ibu ini bukan guru, kenapa dia harus mengambil kesimpulan bahwa dia yang bahwa yang mana dia yang mengelola dana BOS ini. Itu kan kalau mengikut Juknis hanya harus ada guru yang ada, tapi dalam forum rapat. Masalahnya kalau dengan dia kan tidak ada masalah, cuma maksudnya dia karena dia kata tidak senang dengan guru orang bicara-bicara tentang dengan DP bapaknya yang sementara dalam menjabat kepala sekolah. Bicarakan yang dia tidak sempat itu mungkin karena memang dalam lingkungan sekolah itu dana BOS dan kebetulan penyelewengan dana BOS dengan dia yang mengelola, dan waktu itu saya pindah, dia kasih pindah ruangan saya tanpa sepengetahuan saya. Jadi kita meminta perhatian khusus pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, kemudian untuk daerah kepada Bapak Kapolda, kiranya dapat disikapi dengan serius mengenai oknum-oknum yang bermain di ranah hukum yang sifatnya gelap ini, karena kasihan mengenai nasib seorang guru.